Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini berjudul Kiriman Kuna-Kuna Pesaing Warung Makan. Cerita pada kali ini ditulis oleh N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung dan karya-karya beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, untuk cerita kali ini, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya tentang kiriman kuna-kuna dari pesaing warung makan, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dan sebelumnya saya selalu mengingatkan untuk kalian semua, gunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik dalam mendengarkan video kali ini. Dan juga siapkan cemilan kalian ataupun posisi terbaik kalian, karena cerita ini lumayan sangat panjang untuk kalian dengarkan. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dunia perdagangan memang sangat sengit. Banyak orang yang melakukan apapun demi usahanya lancar. Pemilik usaha yang memiliki hati yang busuk karena merasa tersaingi dengan yang menurutnya pesaing. Dia akan melakukan apapun karena iri dan dengkinya yang sudah melekat di dalam dirinya. Kejadian ini dialami oleh salah seorang pemilik warung makan Lamongan di sebuah desa. Warung makan Lamongannya selalu ramai pembeli dan banyak pelanggan yang sering berdatangan. Bahkan banyak dari desa lain pun banyak yang datang untuk menikmati lamongan milik Bu Rumini. Bu Rumini baru saja membuka warung makan Lamongan ini baru 1 tahun berjalan. Dulunya dia bekerja sebagai penjual roti keliling. Modal dari jualan roti keliling inilah yang membuat buka usaha warung Lamongannya dan dibantu oleh anak-anak yang iurannya untuk modal. Bu Rumini membuat warung makan Lamongan ini berada di pinggir jalan raya yang tempatnya sangat strategis dan lebih banyak diminati oleh pengendara jalanan yang melewati jalan raya. Banyak juga para supir truk bis yang lalu lalang mampir ke warung makan Lamongannya Bu Rumini. Bu Rumini berjualan dibantu oleh anak keduanya yang bernama Mbak Santi. Dia belum menikah. Terkadang juga Pak Narto, suaminya Bu Rumini, ikut membantu untuk beres-beres bahkan jadi pelayan. Akhir-akhir ini omset yang didapat dari warung makan Lamongan Bu Rumini bisa sampai puluhan juta. Warung makan Lamongan milik Bu Rumini ini bersampingan dengan warung makan Lamongan milik Bu Susri. Jaraknya sekitar 20 meter dari warung makan Lamongan Bu Rumini ini. Warung makan Lamongan Bu Susri ini sudah jauh lebih dulu berjualan. Sekitar 6 tahunan jualan warung makan Lamongannya. Dulunya selalu ramai pembeli dan pelanggan yang mampir ke warung makan Lamongannya Bu Susri. Akan tetapi semenjak ada warung makan Lamongannya milik Bu Rumini, warung makan Bu Susri menjadi semakin sepi. Ya karena pembeli dan pelanggannya berpindah haluan ke warung makan Lamongannya Bu Rumini. Karena memang masakannya Bu Rumini katanya lebih enak daripada warung makannya Bu Susri. Padahal dulu warung makan Bu Susri sangat terkenal masakannya yang enak, namun ada yang lebih enak lagi. Bu Susri dan Bu Rumini kebetulan juga rumahnya bertetangga, hanya berjarak 5 rumah dari gangnya. Sebelum Bu Rumini membuka usaha warungnya, Bu Rumini dan Bu Susri akur-akur saja. Tapi semenjak Bu Rumini membuka usaha yang sama dengan Bu Susri, mereka jadi tidak pernah saling menyapa satu sama lain. Namun hal itu tidak membuat Bu Rumini patah semangat dengan omongan-omongan tetangganya yang dihasut oleh Bu Susri. Ya tentang Bu Rumini yang menyaingi warung makan Lamongannya Bu Susri. Warung makan aku ini tidak ada yang bisa menyaingi, ucap Bu Susri. Singkat ceritanya, warung makan Lamongan Bu Rumini ini buka lebih awal dari biasanya, yaitu buka pukul 3 sore. Biasanya warung makan Bu Rumini ini buka pukul 5 sore. Dan siapa sangka, buka lebih awal sudah ada banyak pembeli yang berdatangan mengantri. Padahal masakannya belum masak semua. Terpaksa pembelinya harus menunggu dulu masakan untuk matang.
Sampai-sampai Mbak Santi dan juga Pak Narto ini kewalahan harus masak dan menyiapkan bahan-bahannya lebih cepat. Sebentar ya bapak-bapak, ibu-ibu, sabar dulu, masakannya belum matang, ucap Bu Rumini. Karena warung makan Lamongannya Bu Rumini ini masaknya selalu dadakan langsung di tempat warungnya. Tidak dimasak terlebih dahulu dari rumah. Yang disiapkan dari rumah paling ya bumbu-bumbu masakannya. Beberapa menit kemudian akhirnya masakannya matang dan para pembeli pun kedapatan bagian masing-masing. Warung makan Bu Rumini ini biasanya buka sampai jam 10 malam. Tapi kalau malam minggu biasanya buka lebih lama, yaitu sampai jam 12 malam. Jarak rumah ke warung makannya tidak terlalu jauh. Mereka bertiga biasanya naik motor dari rumah ke warung. Bu Rumini berboncengan dengan Pak Narto, sedangkan Mbak Santi biasanya naik motor sendirian dengan perlengkapan masakannya yang dibawa dari rumah. Jalanan menuju ke warung makannya dari rumah itu harus melewati persawahan, perkebunan, dan kuburan. Singkat ceritanya, saat itu Bu Rumini pergi ke sebuah kebun sekitar pukul 2 sore. Dia pergi ke kebun tersebut untuk daun kemangi, untuk persediaan lalapan warung makannya. Bu Rumini pergi ke kebun tersebut sendirian karena memang kebun itu banyak sekali pohon kemangi yang sengaja ditanam, apalagi kebun tersebut terbuka untuk siapapun yang akan mengambil hasil kebun itu. Dengan membawa tas keranjang yang berukuran sedang, Bu Rumini memetik daun kemangi dan dimasukkan ke dalam tas tersebut. Tidak terasa daun kemangi tersebut sudah memenuhi setengah tas keranjangnya. Bu Rumini pun istirahat sejenak untuk melepas lelahnya karena panas terik matahari yang berada tepat di ubun-ubun. Dia duduk di atas tanah sambil mengipas-ngipaskan caping topinya untuk mengusir rasa gerahnya. Tiba-tiba, perut Bu Rumini terasa keroncongan lapar. Memang sebelum berangkat ke kebun dia belum makan siang. Karena dari siang dia dan juga Pak Santi sibuk menyiapkan bumbu-bumbu untuk bahan masakannya di warung. Biasanya yang mencari daun kemangi untuk lalapan itu yaitu Pak Narto. Tapi karena Pak Narto sedang tidak enak badan, jadi Bu Rumini sendiri yang mencari kemangi. Sedangkan Mbak Santi sedang berbelanja bahan yang kurang. Bu Rumini kemudian bersender di bawah pohon pepaya. Kebetulan pohon pepaya tersebut berbuah cukup banyak, dan salah satunya sudah ada yang ranum. Bu Rumini pun memetik buah pepaya tersebut karena untuk mengusir rasa lapar dan dahaganya. Ternyata buah pepayanya lembut dan manis. Bu Rumini pun menghabiskan semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Setelah dirasa sudah cukup kenyang dan rasa hausnya hilang, Bu Rumini pun melanjutkan kembali untuk memetik daun kemangi. Beberapa saat kemudian akhirnya semua daun kemanginya sudah terkumpul penuh di dalam tas keranjangnya. Sekitar pukul 3 sore, Bu Rumini pun segera pulang ke rumah dengan membawa banyak kemangi. Biasanya Bu Rumini mencari daun kemangi tersebut seminggu sekali, dan sekali memetik langsung banyak. Singkat ceritanya, hari ini Bu Rumini membuka warung Lamongannya sedikit lebih lambat, sekitaran pukul 7 malam rencananya. Tiba-tiba saja sehabis maghrib Bu Rumini mengeluh kalau perutnya sakit. Dia sampai bolak-balik ke toilet untuk buang air besar. "Ibu kenapa, Bu?" tanya Mbak Santi. "Gak tahu, Duk, tiba-tiba perutnya mulus terus, Duk," jawab ibu. Baru keluar dari toilet, Mbak Santi mendapati ibunya telah jatuh terkapar di lantai. "Bu, ya Allah, Bu," teriak Mbak Santi dengan panik. Mbak Santi pun memanggil-manggil bapaknya untuk meminta pertolongan. Setelah bapak datang, Bu Rumini langsung digendong bapak dipindahkan masuk ke dalam kamar. "Ibu kenapa ini, Santi?" "Kenapa, Ibu?" tanya Pak Narto. "Gak tahu, Pak, tadi aku lihat ibu pingsan, Pak." Melihat kejadian ini, akhirnya warung makan Bu Rumini terpaksa hari ini tutup sementara. Tiba-tiba Bu Rumini terbangun, tapi dia seperti kesurupan, karena matanya melotot dan lidahnya dijulurkan ke depan seperti ular. Kepalanya juga sambil bergeleng-geleng. "Pak, ini gimana, Pak? Ibu kok bisa gini, Pak?"
ucap Mbak Santi dengan meneteskan air mata. Kamu tunggu sini sebentar. Jaga ini Bu, Bapak mau pergi dulu, ucap Pak Narto. Mbak Santi pun kemudian menjaga Bu Rumini di kamarnya sedangkan Pak Narto pergi entah kemana. Ternyata Pak Narto pergi ke salah satu orang pintar yang ada di kampungnya untuk meminta bantuan. Assalamualaikum Pak Kiai, ucap Pak Narto. Waalaikumsalam. Pak Narto, ada apa Pak? Tolong Pak Kiai, tolong saya. Tenang dulu Pak, minta tolong apa? Istri saya Pak, dia seperti kesurupan. Akhirnya Pak Kiai pun ikut pergi dengan Pak Narto ke rumahnya untuk membantu Bu Rumini. Saat melihat kedatangan Pak Kiai, tiba-tiba saja Bu Rumini teriak-teriak dan memberontak. Pergi, teriaknya pada Pak Kiai. Pak Kiai pun menanyakan kepada Pak Narto kejadian pertama kalinya. Ini kejadian awalnya bagaimana Pak? Tanya Pak Kiai. Tidak tahu Pak, sejak tadi dia itu bolak-balik kamar mandi mengeluh perutnya sakit. Tiba-tiba setelah keluar dari rumah sakit, dia sudah pingsan, jawab Pak Narto. Pak Kiai pun membacakan doa-doa pada segelas air putih, lalu air putih itu diusapkan pada wajahnya Bu Rumini, dan akhirnya Bu Rumini sudah tidak seperti sebelumnya. Pak Narto kira Bu Rumini sudah sembuh. Malam itu juga Bu Rumini tidur lebih awal. Keesokan harinya, sudah biasa saja tidak ada kejadian aneh yang menimpanya. Akan tetapi, setiap habis maghrib, Bu Rumini ini ternyata selalu bolak-balik ke kamar mandi lagi. Dan kejadiannya sama seperti yang kemarin. Dia pingsan lagi dan matanya melotot serta lidahnya dijulurkan maju ke depan. Pak Narto pun mencari orang pintar yang lainnya lagi. Kali ini Pak Narto pergi ke tempat dukun yang ada di desanya. Mbak dukun merapalkan mantranya dan berkomat kamit. Dengan memegangi kepalanya Bu Rumini pun berteriak-teriak kesakitan. Wah, kamu siapa? Kamu siapa? Tanya Mbak dukun. Aku Raja Siluman Ular, jawab Bu Rumini. Dari mana asalmu? Dari tempat dia ambil daun kemangi, jawabnya. Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh wanita ini? Aku mau jadikan dia istriku. Setelah mengetahui itu, Mbak dukun kembali merapalkan mantranya dan menyemburkan air putih pada wajah Ibu Rumini. Seketika Bu Rumini ambruk pingsan yang sebelumnya akan menyerang Mbak dukun. Kata Mbak dukun, ada seseorang yang usil pada Bu Rumini karena punya dendam dan iri kepada Bu Rumini. Pak Narto seketika berpikir dan dia pun tahu siapa yang melakukan ini semua. Sudah 2 hari ini warung makan Lamongan Bu Rumini tidak buka. Para pembeli dan pelanggannya akhirnya berdatangan ke warungnya Bu Susri kembali. Hari ketiga Bu Rumini tidak ada gangguan apa-apa lagi, hanya merasakan pusing dan mual saja. Keluhannya itu pun tidak bisa untuk membuka warung makannya. Akhirnya warung makan Lamongannya harus tutup lagi. Di hari ketiga setelah kejadian itu, malam harinya Bu Rumini ini sempat melihat sesuatu dari pojok kamarnya. Dia melihat ada sosok seperti manusia tetapi wajahnya berbentuk ular. Sosok ular ini berpawakan laki-laki. Dia seperti akan mendekat ke arahnya Bu Rumini. Pergi, teriak Bu Rumini. Pak Narto dan juga Mbak Santi pun yang berada di depan mendengar teriakan Bu Rumini pun akhirnya datang ke kamarnya. Ada apa Bu? Tanya Mbak Santi. Tapi Bu Rumini tidak menjawab dan wajahnya seperti ketakutan. Mbak Santi pun memeluk tubuhnya Bu Rumini yang sedangkan Pak Narto membacakan doa-doa. Setelah Bu Rumini sedikit tenang, Bu Rumini akhirnya menceritakan semua kepada Pak Narto dan juga Mbak Santi. Tadi ada sosok laki-laki dengan wajah ular, ucap Bu Rumini. Dari kejadian itu, akhirnya Bu Rumini sudah mendapatkan gangguan-gangguan lagi. Dia pun bisa berjualan kembali di warung makan Lamongannya, namun pembelinya jadi lebih sepi dari sebelumnya. Malah sekarang yang ramai itu warung makan Lamongannya Bu Susri. Singkat ceritanya, Mbak Santi dibersunting oleh kekasihnya dan mereka sekarang sudah menikah.
3 bulan kemudian Mbak Santi sekarang tengah mengandung anak pertamanya. Usia kandungannya baru 2 bulan. Suaminya Mbak Santi ini bekerja di sebuah instansi swasta sebagai karyawan swasta. Sedangkan Mbak Santi sampai sekarang terkadang masih saja membantu ibunya di warung. Padahal sudah dilarang Bu Rumini, tapi dia masih saja ngeyel. Suatu ketika saat Mbak Santi pulang dari warung makan Lamongan ibunya, dia naik motor sendirian melewati kuburan dan jalanannya pun benar-benar sepi. Tiba-tiba saja sesamanya di rumah, saat sudah mematikan mesin motornya, pandangan Mbak Santi berubah menjadi putih semua. Bahkan rumahnya pun tidak terlihat oleh Mbak Santi. Semua ruangan rumahnya putih, semua seperti cahaya yang terang. Kejadian itu sekitar pukul 9 malam. Karena Mbak Santi pulang lebih awal dari biasanya, dia dalam ruangan rumahnya pun, dia harus merembet dan meraba-raba dinding untuk pegangannya. Beberapa saat kemudian Mas Ari, suaminya Mbak Santi, datang. Dia baru pulang kerja karena mendapati lembur. Saat melihat istrinya kesusahan berjalan, Mas Ari pun menghampirinya. "Kamu kenapa, Dik? Kamu kenapa?" Namun tiba-tiba Mbak Santi ambruk pingsan di tempat. Untungnya ada Mas Ari yang siap menangkap Mbak Santi. Mbak Santi pun digendong menuju ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian Mbak Santi terbangun, tapi pandangannya kosong. Ditanya juga tidak menjawab, malah dia melotot dan seperti ingin mencekik leher Mas Ari. Dengan terpaksa akhirnya tangan Mbak Santi diikat dengan menggunakan tali yang ada agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena panik dan juga bingung mau minta tolong kepada siapa, akhirnya Mas Ari pun menelepon ke salah satu saudaranya. Pakdenya Mas Ari merupakan orang yang ahli spiritual. Kedua mertuanya juga sedang sibuk di warung makannya. Mereka tidak ada yang membawa HP. "Halo Pak De," ucap Mas Ari. "Iya, ada apa Di?" "Gini Pak De, aku mau minta tolong. Istriku sepertinya kesurupan Pak De," jawabnya. Karena jaraknya yang jauh, akhirnya mengobati dengan jarak yang jauh. "Ya sudah, saya kirim dari jarak jauh saja. Kamu tempelkan HP-nya pada telinga kanan istrimu itu," ucap Pak De. Mas Ari menempelkan HP-nya pada telinga kanannya Pak Santi. Terdengar suara Pak D-nya yang membacakan doa-doa, dan apa yang didoakannya Mas Ari tidak begitu paham. Seketika Mbak Santi tidak memberontak kembali, dia pun sudah sadar kembali. Mas Ari lalu mengambilkan segelas air untuk diminum Mbak Santi. "Ini minum dulu Dik, biar tenang," ucap Mas Ari seperti itu. Sebelumnya, ikatan tali yang ada di tangannya dilepas terlebih dahulu. Mbak Santi pun meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan, lalu dia membaringkan tubuhnya di kasur untuk beristirahat. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya ibu dan bapak pulang dari warung makannya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Ari. Dan, "Bu, tadi Santi kesurupan Bu, tapi sekarang sudah sadar Bu. Tadi aku minta bantuan Pak D dari jarak jauh," ibu Mas Ari. "Astagfirullah, memangnya awalnya bagaimana?" tanya Bu Rumini. "Tidak tahu Bu, aku baru pulang tiba-tiba dia pingsan." Keesokan harinya, Mas Ari menanyakan kepada Mbak Santi apa yang terjadi tadi malam. "Kamu semalam kenapa?" "Nggak tahu Mas, tiba-tiba saja sepulang dari warung pandanganku jadi kabut semua. Ruangan di rumah itu menjadi putih terang. Di dalam cahaya putih itu aku melihat ada sosok manusia berwujud kepala ular," jelasnya. Tiba-tiba Bu Rumini memotong pembicaraan Mbak Santi. "Ular itu pasti sama seperti yang dulu ibu lihat di kamar itu nak," ucap Bu Rumini. Singkat ceritanya, sore hari tiba, Bu Rumini dan Pak Narto bersiap-siap untuk pergi ke warung lamongannya. Tapi malam ini warung lamongannya tidak ada pembeli satupun yang datang ke warungnya. Akhirnya Bu Rumini menutup warungnya lebih awal dari biasanya. Saat sekitar pukul 12 malam, Bu Rumini mendengar ada suara lemparan batu di atapnya.
dan suara lembaran itu datang berkali-kali, tapi semuanya sudah terlelap tidur. Akhirnya karena penasaran, burung ini pun keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Saat melihat ke arah atap rumahnya, ternyata ada sosok ular besar yang melilit atap rumahnya serta menjulurkan lidahnya maju mundur. Melihat sosok ular besar itu, burung ini seketika gemetar dan langkah kakinya pun terasa berat dan susah digerakkan. Burung ini terus membaca doa-doa dengan tubuhnya mulai berkeringat dingin. Tiba-tiba saja ular besar itu menghilang entah kemana. Burung ini pun kembali ke kamarnya, berharap segera tidur. Sekitar pukul 3 pagi, Mbak Santi tiba-tiba berteriak-teriak lagi seperti orang kesurupan. Bahkan dia juga menatap ke arah Mas Ari. Dengan tatapan tajam, Mas Ari pun terkejut melihat istrinya yang kumat. Mas Ari benar-benar bingung saat itu, karena tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Karena posisinya juga masih jam 3 dini hari. Akhirnya, mau tidak mau Mas Ari menghubungi Pak D-nya, dan untungnya Pak D-nya sedang senang hati. Pengangkat telepon dari Mas Ari. Ada apa lagi, Ri? Ini istri saya kesurupan lagi, Pak D. Ya sudah, bawa sini saja sekarang, biar lebih mudah untuk mengobatinya, ucap Pak D. Dengan perasaan tidak enak hati, Mas Ari terpaksa membangunkan kedua mertuanya untuk meminta bantuan. Bu, Pak. Akhirnya Pak Narto membukakan pintu kamarnya dengan mengucek kedua matanya. Ada apa, Ri? Santi, Pak. Santi, tolongin, Pak. Pak Narto pun disusul burung ini datang ke kamarnya Mbak Santi. Kemudian mereka semua membawa Mbak Santi ke tempat Pak D-nya yang berada di kota. Sesampainya di rumah Pak D-nya, Mbak Santi dibawa ke ruangan prakteknya. Karena memang Pak D-nya ini seorang ahli spiritual yang dipercaya oleh warga sekitarnya. Mbak Santi akhirnya dibaringkan pada kasur yang sudah disediakan. Pak D lalu merapalkan mantranya dengan terus memegangi kepalanya Mbak Santi. Mbak Santi pun berteriak-teriak dan memberontak. Mas Ari dan juga Pak Narto memegangi kedua tangannya Mbak Santi dengan kuat. Kamu siapa? Tanya Pak D. Bukan urusan kamu, jawabnya. Kalau tidak mau jawab dan tidak mau keluar dari tubuhnya, nanti kamu akan aku masukkan ke dalam botol, ucap Pak D. Jawab, kamu siapa dan dari mana? Tambah Pak D. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi ini malah tertawa. Jawab cepat, saya masukkan ke dalam sini saja berarti, ucap Pak D dengan menunjukkan sebuah botol kaca bening seperti botol sirup. Karena takut dimasukkan ke dalam botol tersebut, akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi pun, dia akhirnya mau menjawab. Aku disuruh. Sebenarnya aku tidak mau, tapi dia memaksa. Kalau tidak mau, kenapa kamu lakukan ini? Ucap Pak D. Aku dipaksa, jawabnya dengan singkat. Kalau begitu, kamu saya keluarkan saja dari orang ini. Kasihan dia. Tidak mau, teriaknya. Tanpa ampun, Pak D merapalkan mantranya dan mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi. Kata Pak D, ternyata sosok ini dikirimkan oleh seseorang yang membenci keluarganya burung ini. Sebenarnya akan dikirim pada burung ini, tapi selalu gagal, karena burung ini selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Jadi sosok ini dikirim untuk Mbak Santi untuk menghancurkan keluarga secara perlahan. Seketika Mbak Santi tersadar, namun tatapannya masih kosong dan seperti linglung. Tiba-tiba saja Mbak Santi bilang kepada Mas Ari kalau dia kebelet pipis. Mas, aku pengen buang air kecil, ucapnya. Akhirnya Mbak Santi dibawa oleh Mas Ari menuju ke kamar mandi. Akan tetapi ada yang aneh dengan Mbak Santi, dia tidak menutup pintu kamar mandinya, malah dia hanya jongkok saja, tidak buang air kecil. Loh, katanya mau buang air kecil, kok malah jongkok? Ucap Mas Ari. Seketika Mas Ari terkejut melihat mukanya Mbak Santi berubah menyeramkan.
Karena tahu ini bukan Mbak Santi, akhirnya Mas Ari teriak memanggil Pak D. Pak D, Pak D, tolong Pak D, teriak Mas Ari. Pak D, ibu dan bapak pun ikut datang ke kamar mandi. Oh, berarti bandel ya kamu, ucap Pak D pada sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Santi. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi ini adalah sosok kuntilanak merah yang berambut panjang. Ayo, bawa ke tempat kasur lagi, ucap Pak D. Mas Ari pun menggendong Mbak Santi yang terus memberontak. Lepas, lepas, teriak Mbak Santi. Setelah diletakkan di kasur, Mbak Santi langsung dibacakan oleh Pak D doa-doa, dan kali ini sosok itu benar-benar dimasukkan ke dalam botol, karena Pak D sudah naik pitam dengan sosok yang ada di tubuhnya Mbak Santi ini. Sosok kuntilanak ini tadinya ada di kuburan yang dilewati Mbak Santi malam itu. Sosok ini memang sudah mengincar Mbak Santi sejak lama, karena dipaksa oleh pengirimnya melalui dukun. Saat Mbak Santi melewati kuburan itulah, kuntilanak langsung merasuki ke dalam tubuhnya Mbak Santi. Singkat ceritanya, Mbak Santi sudah sembuh, akan tetapi dia merasakan sakit pada perutnya yang teramat sangat. Akhirnya Mbak Santi dibawa ke rumah sakit untuk dicek kandungannya yang masih muda itu. Saat diperiksa oleh dokter, katanya janinnya ini tidak bisa diselamatkan dan harus segera dioperasi. Mas Ari pun menyetujui untuk dilakukannya operasi pengangkatan janinnya. Karena merasa ada kejanggalan pada Mbak Santi, Mas Ari menanyakan kembali kepada Pak D. Kata Pak D, ternyata sebelumnya sosok kuntilanak itu telah merusak dan memakan janinnya Mbak Santi. Janinnya Mbak Santi ini katanya dijadikan tumbal pesugihan penglaris pengirim sosok ke dalam tubuhnya Mbak Santi ini. Benar-benar kejam dan ingin menghancurkan keluarganya Bu Rumini dengan mengambil janinnya Mbak Santi dijadikan tumbal pesugihan penglaris, maka usaha yang dijalani si pengirim itu akan menjadi laris manis dan menjadi kaya raya mendadak. Karena merasa tidak bisa seperti ini, Mbak Santi dan keluarganya selalu melakukan sholat malam untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. Mereka sebenarnya sudah tahu siapa orang yang sengaja menghancurkan keluarganya Bu Rumini. Akan tetapi keluarganya Bu Rumini ini memilih untuk tidak dendam kepadanya. Suatu ketika saat warung makannya Bu Rumini buka lebih awal, masih saja sepi pembeli. Semua pelanggannya berdatangan ke warung makannya Bu Susri pada kala itu. Bu Rumini pun terlihat lesu dan berputus asa. Tetapi Pak Narto memberikan saran kepada istrinya. Sudahlah Bu, yang sabar, kita harus ikhlas. Mungkin saja bukan rezeki kita saat ini, ucap Pak Narto. Tapi Pak, jawabnya, besok kita pergi ke orang pintar untuk menanyakan semua yang terjadi pada warung kita, ucap Pak Narto. Akhirnya Bu Rumini pun menyetujui hal ini untuk pergi ke orang pintar besok pagi. Keesokan harinya Bu Rumini dan Pak Narto mendatangi rumah salah satu seorang kiai. Sesampainya di rumah Pak Kiai, mereka disambut dengan ramah oleh Pak Kiai itu. Assalamualaikum Pak, ucap salam keduanya. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Bu. Ada apa? Keperluan kalian datang kemari? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini warung makan saya ini sebagai pembeli dan pelanggan pun semuanya ke warung sebelah, ucap Bu Rumini. Setelah menceritakan kepada Pak Kiai, lalu Pak Kiai meninggalkan mereka masuk ke dalam. Pak Kiai melaksanakan sholat dan juga mendoakan sebotol air putih, lalu Pak Kiai kembali lagi ke depan, memberikan sebotol air putih itu kepada Bu Rumini. Sepulangnya dari sini, air putih itu nanti dicampurkan dengan garam ya Bu, Pak, lalu disiramkan ke sekeliling warung makan Ibu dan juga Bapak, ucap Pak Kiai. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Kiai dengan warung saya? Tanya Bu Rumini penasaran. Warung Ibu itu tertutup oleh sosok jin genderuwo yang tinggi besar menghalangi warung makan Bu Rumini, sehingga banyak orang yang lewat depan warung Ibu dan itu terlihat tertutup, jelas Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Rumini dan Pak Narto. Sosok genderuwo ini kiriman dari orang yang merasa tersaingi usahanya, tambah Pak Kiai.
Setelah pulang dari rumah Pak Kiai, Bu Rumini dan Pak Narto melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Kiai. Bu Rumini memindahkan air putih itu ke dalam wadah baskom untuk dicampurkan dengan garam. Sebelum dicipratkan sekeliling warungnya, Bu Rumini membaca doa terlebih dahulu. Bu Rumini lalu menyipratkan ke seluruh keliling warung makannya dengan air garam. Singkat ceritanya, beberapa hari setelah dilakukan siraman air garam tersebut, akhirnya warung makan Lamongannya Bu Rumini ada beberapa orang yang berdatangan ke warung makannya. "Bu, baru buka Bu, kemarin-kemarin kemana?" tanya salah satu pelanggannya. "Padahal buka terus loh Bu," jawab Bu Rumini. "Tutup terus Bu, sampai saya perginya ke warung makan Lamongannya Bu Susri." Bu Rumini hanya tersenyum kecut kepada salah satu pelanggannya itu. Saat pembeli dan juga pelanggannya itu mulai menyantap ayam Lamongannya, ada beberapa yang menyeletuk kepada Bu Rumini. "Bu, ayamnya kok basi kok Bu? Ini kok ayam basi dijual? Jangan-jangan ini ayam minggu lalu." "Enggak kok Bu, ini baru beli tadi di pasar dan masih fresh, baru juga digoreng tadi Bu," ucap Bu Rumini. "Ini loh Bu, banyak ulatnya di dalam ayamnya, menjijikan sekali. Baunya juga busuk, rasanya juga seperti nasi basi," celetuk pembeli lain. Bu Rumini melihat ke makanan pembeli tersebut dan memang benar busuk dan banyak ulatnya. "Gimana sih Ibu ini? Tidak menjaga kualitas makanannya. Kalau gini ya saya malas beli di sini lagi Bu." Semua nasi dan lauk ayam Lamongannya terlihat banyak yang tersisa di atas piringnya. Mereka semua meninggalkan warung makan Lamongannya Bu Rumini dan tidak membayar. Memang tidak mempersalahkan kalau mereka itu tidak membayar, karena memang ini semua kesalahannya Bu Rumini. Padahal Bu Rumini dan juga Pak Narto ini selalu menjaga sekali kualitas masakannya. Bahkan saat mereka meladeni pembelinya, mereka menggunakan sarung tangan plastik. Tapi entah kenapa, tiba-tiba masakannya berubah menjadi busuk. Bu Rumini dan juga Pak Narto hanya bisa pasrah kepada Allah SWT. Setiap malam Bu Rumini selalu melaksanakan sholat hajat dan tahajud. Setelah sholat malam, Bu Rumini tiba-tiba saja tertidur di atas sajadahnya dan masih menggunakan mukenahnya. Tiba-tiba, Bu Rumini bermimpi berada di alam lain. Di dalam mimpinya itu, Bu Rumini berada di sebuah perkampungan, namun perkampungan itu banyak ularnya. Dan bahkan ular besar yang saat Bu Rumini lihat di atas atap rumahnya itu berada di kampung tersebut. Ular besar itu pun datang menghampiri Bu Rumini dan melilit tubuhnya hingga kesakitan. Bu Rumini terus berteriak dan meminta tolong dan juga merintih kesakitan saat itu. Namun tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolong Bu Rumini. Bu Rumini terus membacakan doa-doa, dia membaca ayat kursi hingga beberapa kali. Tiba-tiba Bu Rumini dibangunkan oleh Pak Narto. Keadaan tubuh Bu Rumini ini terlihat berkeringat. Bahkan mukena yang dipakainya pun basah, nafasnya pun terasa ngos-ngosan. "Bu, bangun Bu, Ibu kenapa Bu?" tanya Pak Narto. Akan tetapi Bu Rumini tidak menjawab pertanyaan dari Pak Narto karena masih syok dengan mimpinya itu. Akhirnya Pak Narto memberikan segelas air minum untuk Bu Rumini. "Ini minum dulu Bu," ucap Pak Narto. Bu Rumini langsung meneguk semua air putih tanpa tersisa. Ternyata sedari tadi Bapak membacakan doa untuk Bu Rumini. Karena Bu Rumini dibangunkan tidak bangun-bangun. Tubuhnya pun terasa kaku saat dipegang oleh Pak Narto. Pak Narto membacakan surat Yasin, sedangkan saat itu Bu Rumini terus membaca ayat kursi. Itu yang membuat Bu Rumini tersadar karena kekuatan doa keduanya dan atas izin Allah SWT. Setelah sudah tenang, akhirnya Bu Rumini pun menceritakan semua tentang mimpi buruknya tadi. "Ibu mimpi Pak di alam perkampungan lain Pak. Di sana banyak ular-ular dan Ibu tiba-tiba saja dililit oleh ular besar. Sepertinya dia raja ular yang waktu itu menyerupi ke dalam tubuh Ibu Pak," jelas Bu Rumini. "Astagfirullah Bu, untung saja Ibu bisa bangun kembali Bu." Singkat ceritanya, keesokan harinya warung makan Bu Rumini pun buka kembali. Kali ini ada 3 orang laki-laki yang datang ke warung makannya Bu Rumini. Kedua laki-laki itu pun mengatakan kalau nasi dan lauknya Bu Rumini ini busuk, tetapi satu dari mereka bilang kalau masakannya Bu Rumini enak. "Bu, ini nasinya kok busuk sih Bu? Ayamnya juga banyak ulatnya," ucap keduanya.
Punya aku enak-enak saja kok. Malah menurutku ini enak sekali. Jawab satunya yang ternyata orang yang mengatakan ayam lamongannya Bu Rumini itu enak sekali. Dia adalah orang pintar yang tahu kalau warungnya sedang diusili seseorang. Bilang saja ataupun kita sebut saja namanya Bang Joko. Saya tahu kok Bu, warung ibu ini sedang diusili oleh pesaing ibu, ucapnya. Warung ibu ini dibuat supaya semua masakannya basi dan banyak ulatnya supaya pembeli tidak mau datang ke warung ibu lagi untuk makan di sini, jelas Bang Joko. Astagfirullah, kenapa dia selalu membuat keluarga saya menderita? Kalau ibu sambil meneteskan air mata. Tenang Bu, saya akan membantu ibu, jawab Bang Joko. Iya Bu, serahkan saja pada Joko. Dia ini keturunan dukun yang sangat ahli. Ilmunya diturunkan kepada dia Bu, ujar salah satu temannya. Akhirnya Bu Rumini pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Bang Joko ini. Rencananya akan dilakukan besok pagi. Bang Joko akan datang lagi ke warung makannya Bu Rumini. Sebelumnya Bu Rumini diminta untuk menyiapkan kembang 7 rupa dan ember besar diisi air. Singkat ceritanya, keesokan harinya Bang Joko datang untuk membantu mengusir kiriman-kiriman dari pengirim. Bu Rumini pun sudah menyiapkan semuanya yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Bang Joko. Bang Joko lalu merapalkan mantra yang Bu Rumini juga tidak tahu apa yang dibacanya. Bang Joko datang ke warung sendirian tanpa ditemani kedua temannya yang waktu itu. Setelah selesai merapalkan mantranya pada ember yang berisi air dan kembang 7 rupa itu, Bang Joko lalu menyiramkan semua air itu di depan warung makannya Bu Rumini. Setelah dilakukannya ritual tersebut, akhirnya warung makan milik Bu Rumini tidak ada gangguan sama sekali. Dan makanannya pun sudah kembali seperti semula, tidak basi atau bahkan sudah tidak ada ulat-ulatnya lagi. Singkat ceritanya, Bu Rumini tiba-tiba mendapatkan serangan kembali. Kali ini yang mendapat serangan ada di rumahnya Bu Rumini dan keluarganya. Bu Rumini kembali kesurupan, matanya melotot dan bahkan lidahnya dimaju mundurkan seperti ular yang berbisa. Saat itu tepat pukul 12 malam, sehingga Pak Narto yang saat itu terbangun mendengar istrinya menjerit-jerit, meminta bantuan kepada Mbak Santi dan Mas Hari. Santi, Hari, buka pintunya tolong, teriak Pak Narto. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Ari dan Mbak Santi pun keluar dari kamarnya. Ada apa Pak? Tolongin itu ibu kesurupan lagi, ucap Pak Narto. Akhirnya Mas Ari menghubungi Pak D-nya untuk meminta tolong untuk menyembuhkan ibu mertuanya. Itu dari jarak jauh tentunya. Untungnya Pak D belum tidur dan mengangkat telepon dari Mas Ari. Assalamualaikum Pak D, maaf ganggu waktunya Pak D. Waalaikumsalam, ada apa? Tolongin ibu mertua saya Pak D, dia kesurupan lagi. Ya sudah, kamu tempelkan saja HP-nya kepada telinga ibu mertuamu, ucap Pak D. Mas Ari menempelkan HP-nya pada telinga ibu mertuanya, lalu Pak D membacakan doa-doa melalui telepon. Seketika tubuhnya Bu Rumini ini memberontak dan berteriak-teriak. Tubuhnya Bu Rumini dipegangi oleh Mas Ari dan Pak Narto, karena Bu Rumini seperti akan kabur dari dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Bu Rumini jatuh pingsan setelah dibacakan oleh doa Pak D-nya Mas Ari. Setelah kejadian itu, Bu Rumini jadi lebih sering melamun dan kadang berteriak-teriak sendiri di dalam kamarnya. Pak Narto pun membawa ke seorang kiai untuk meruqyah Bu Rumini. Tempat Pak Kiai itu letaknya cukup jauh karena berada di kota. Bu Rumini dibawa dengan menggunakan mobil bersama dengan Mas Ari, Mbak Santi dan Pak Narto. Perjalanan yang ditempuh sekitar 1 jam lebih. Sesamanya di sana, Bu Rumini dan keluarganya disambut ramah oleh Pak Kiai. Bu Rumini duduk berada di sebelahnya Pak Kiai. Bu Rumini langsung dibacakan doa-doa oleh Pak Kiai yang membuatnya memberontak. Kali ini Bu Rumini juga batuk-batuk, bahkan batuknya juga keluar darah. Dan batuk itu pun disertai dengan ulat-ulat yang jumlahnya begitu sangat banyak sekali. Namun sosok yang berada dalam tubuhnya Bu Rumini ini kepanasan. Wah, panas, ampun, teriaknya. Akan tetapi Pak Kiai tetap melanjutkan membacakan doa-doanya.
Kamu kenapa masuk ke dalam tubuhnya? Saya disuruh. Disuruh siapa? Sekarang keluar ya, atau saya bakar. Namun sosok ular itu pun menjulurkan lidahnya dan matanya Burumini pun menjadi melotot. Pak Kiai tetap membacakan doa-doanya untuk membakar sosok ular tersebut. Seketika Burumini jatuh pingsan saat sosok ular tersebut keluar dari tubuhnya Burumini. Sosok ular tersebut adalah Raja Ular yang saat itu pernah merasuki tubuhnya Burumini. Kemudian Burumini dibasuhkan wajahnya dengan menggunakan air putih yang sudah didoakan oleh Pak Kiai tentunya. Seketika keluar asap putih dari ubun-ubun kepalanya. Kenapa Pak Kiai dengan istri saya? Ibu ini akan dibuat mati oleh pengirim yang dendam dengan Burumini, ucap Pak Kiai. Siapa Pak Kiai? Orangnya tidak suka jika usahanya ada yang menyaingi. Makanya dia mengirimkan sosok ini untuk membuat Burumini ini mati atau meninggal dunia. Sudah, tenang saja Pak. Sosok itu sudah saya bakar dan tidak akan mengganggu lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, Pak Narto, dan kedua anaknya itu merasa lega. Singkat ceritanya, karena merasa belum tuntas, akhirnya Pak Narto membawa Burumini ke salah satu praktisi supranatural atau dukun supaya semuanya sembuh total. Sesamanya di tempat dukun tersebut, Mbak Dukun langsung menyalakan kemenyan dan merapalkan mantranya. Untuk menyangkalnya, Bapak harus cari kotoran kuda yang ada di jalanan dan diambil dengan tangan Bapak sendiri tanpa ada alat bantu. Dan nanti kamu letakkan di pojok belakang rumah, ucap Mbak Dukun. Baik Mbah, akan saya lakukan demi kesembuhan istri saya. Mau tidak mau, Pak Narto harus berani untuk mengambil kotoran kuda tersebut dengan tangannya sendiri tanpa alat bantu apapun. Akhirnya sepulang dari Mbak Dukun, Pak Narto pun mencari kotoran kuda yang baru saja jatuh di jalanan, sekitaran 3 biji kotoran kuda, karena kotoran kuda berbentuknya bulat-bulat. Sesamanya di rumah, Pak Narto langsung menguburkan kotoran kuda tersebut di belakang rumahnya. Singkat cerita, Burumini sudah membuka kembali warung makan lamongannya, dan bahkan pembeli dan pelanggannya menjadi lebih banyak yang berdatangan kembali ke warung makannya. Para pembeli dan juga pelanggannya mengatakan kalau masakan Burumini ini sudah kembali seperti dulu kala, yang enak dan racikan bumbunya yang membuat pelanggan ketagihan. Bu, ayam lamongannya enak sekali Bu. Akhirnya yang selama ini saya rindukan kembali, ucapnya. Burumini hanya bisa tersenyum ramah kepada pembeli dan pelanggannya. Sedangkan warung makannya milik Bu Susri terlihat sudah tutup. Burumini mendapat kabar dari salah satu tetangganya kalau Bu Susri mengalami sakit parah dan dirawat di rumah sakit, entah dia sakit apa. Saat itu katanya Bu Susri sedang masak di dapur warungnya, tapi dia tiba-tiba saja pingsan. Burumini dan Pak Narto pun rencananya akan menjenguk Bu Susri, meskipun mereka tahu kalau Bu Susri lah yang melakukan perbuatan tersebut kepada mereka. Keesokan paginya Burumini dan Pak Narto akhirnya pergi menjenguk Bu Susri ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, Burumini dan Pak Narto menanyakan letak ruangan rawat inapnya Bu Susri. Maaf, Mbak, mau tanya, ruangannya Bu Susri di mana ya? Di sini lurus Bu, lalu nanti ada perempatan, lalu belok kanan. Dia ada di ruangan tulip Bu, jawabnya. Terima kasih ya Mbak. Akhirnya mereka menemukan ruangan Bu Susri. Terlihat Bu Susri tidak bisa apa-apa. Dia juga menggunakan selang infus dan oksigen di hidungnya. Dia hanya bisa mendengar namun matanya melotot. Tidurnya pun masih tetap dengan mata yang terbuka. Saat Burumini datang, dia duduk sebelah ranjangnya Bu Susri dan membisiki sesuatu. Saya minta maaf kalau saya ada salah sama ibu. Saya sudah maafkan Bu Susri, semoga Bu Susri cepat sembuh ya, ucap Burumini. Tidak terasa tiba-tiba saja Bu Susri meneteskan air matanya melewati pojok matanya dan jatuh ke pipi. Tiba-tiba saja Bu Susri kejang-kejang dan lidahnya menjulur seperti ular. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Susri meninggal dunia dengan mata yang masih terbuka dan lidahnya menjulur kaku.
Jenazahnya Bu Susri pun dibawa pulang ke kediaman rumahnya untuk segera dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan. Singkat ceritanya, usaha warung makannya Bu Rumini pun semakin maju dan laris manis. Sedangkan warung makannya Bu Susri sekarang sudah tutup karena tidak ada yang mengurusi lagi. Suaminya yang sekarang menjadi stres dan gila. Dia kalau di depan rumahnya selalu menari-nari sendiri seperti ular yang lidahnya dijulurkan maju mundur. Terkadang juga suaminya Bu Susri ini jalan-jalan sendiri di jalan raya dan berteriak-teriak, bahkan sampai mau melempari batu pada setiap orang yang lewat di situ. Karena anaknya malu melihat kelakuan bapaknya dan ingin mencelakai orang-orang, akhirnya itu suami Bu Susri dibawa ke rumah sakit jiwa dan ditinggalkan di sana. Jadi ternyata awal Bu Rumini itu kesurupan sosok Raja Ular itu adalah jelmaan yang dikirim Bu Susri di kebun. Ternyata kebun yang Bu Rumini petik daun kemanginya itu adalah kebun milik Bu Susri. Dia sengaja menjebak Bu Rumini. Raja Ular itulah jin yang sudah membuat perjanjian dengan Bu Susri untuk menghancurkan warung dan keluarganya Bu Rumini, dan juga yang mencari tumbal dengan targetnya keluarganya Bu Rumini sebagai pesugihan penglaris warung makannya. Karena Bu Susri tidak mau ada orang yang menyaingi kekayaannya dan usaha warung makannya, saat itu juga sosok kuntilanak yang memakan janinnya Mbak Santi itu juga kiriman dari Bu Susri, janinnya untuk dijadikan tumbal. Sedangkan ular besar yang melilit di atas atapnya Bu Rumini itu adalah sosok Raja Ular yang kadang berwujud manusia dengan wajah ular juga. Untungnya keluarganya Bu Rumini selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi keluarganya tidak ikut menjadi tumbal selanjutnya. Sebenarnya saat Bu Rumini bermimpi dililit ular itu, dia yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Tetapi itu semua gagal. Bahkan kenapa makanan yang ada di warungnya Bu Rumini itu basi dan banyak ulatnya itu juga semua ulat dari Bu Susri. Itu semua karena Bu Susri merasa tersaingi dan tidak mau kalau pelanggannya berdatangan ke warung makannya Bu Rumini. Akan tetapi Bu Rumini sudah ikhlas menerima semua ini serta bersyukur karena keluarganya bisa melewati ujian ini dan tidak ada korban jiwa. Sekarang Bu Rumini dan keluarganya hidup damai dan usahanya semakin sukses. Bahkan sekarang Bu Rumini sudah membuka beberapa cabang di kota. Sedangkan anak-anaknya Bu Susri dan juga suaminya itu pergi dari desa dan meninggalkan rumah dan hartanya karena anak-anaknya ini telah menanggung malu oleh perbuatan orang tuanya sendiri. Mbak Santi juga sekarang tengah hamil lagi dan usia kehamilannya sudah memasuki 7 bulan. Singkat ceritanya, sekarang Mbak Santi sudah melahirkan anak kembar yang lucu. Dan Bu Rumini serta Pak Narto itu hanya di rumah saja, ke warungnya kadang-kadang untuk mengecek kerja karyawannya. Karena memang sekarang Bu Rumini dan Pak Narto sudah memiliki beberapa karyawan. Semoga kita semua bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini, bahwa setiap manusia rezekinya sudah ada yang mengatur, yaitu Allah SWT, dan tidak akan pernah tertukar. Jangan takut kalau rezeki kita diambil orang lain. Yang penting kita terus berusaha berikhtiar dan berdoa. Semuanya kita serahkan kepada Allah SWT, dan jangan pernah lupa, jangan pernah menyekutukan Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita kali ini dan video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan cerita terbaru selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.